Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Panggiban, NPM 211010211 dari kelas BPI, Prodi jurusan Pendidikan Agama Islam, ingin memenuhi tugas UAS dari Miss Era Oktaviana. Langsung saja saya di sini langsung menyampaikan materi. Yaitu materi pertama, pengertian pilihan kata. Pilihan kata atau yang lazim juga disebut diksi adalah mutu dan kelengkapan yang dikuasai seseorang untuk berkomunikasi. Syarat pilihan kata yaitu 1. Tepat. Yang dimaksud dengan tepat adalah bahwa kata itu dapat mengungkapkan gagasan secara cermat. Ketepatan dalam pemilihan kata dapat meminimalisasi kesalahpahaman pendengar ataupun pembaca. Benar. Yang dimaksud dengan benar adalah bahwa kata itu sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yaitu yang ketiga, lazim. Yang dimaksud dengan lazim adalah bahwa kata yang dipakai adalah dalam bentuk yang sudah dibiasakan dan bukan merupakan bentuk yang dibuat-buat. Syarat-syarat ketetapan pilihan kata yaitu ada 4 macam. Yang pertama, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. 2. Membedakan makna, denotasi, dan konotasi dengan cermat. Yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat, kata yang mirip ejaannya. Yang keempat, menggunakan kata abstrak dan konstrak secara cermat. Kata abstrak. Syarat kesesuaian kata yaitu pertama, menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial. Yang kedua, menggunakan kata berpasangan, idiomatik, dan berlawanan makna dengan cermat. Yang ketiga, menggunakan kata dengan nuansa tertentu. Kata konkret dan abstrak. Kata yang acuannya semakin mudah diserap. Panca indera disebut kata konkret, seperti meja, rumah, mobil, air, cantik, dan hangat. Jika acuan sebuah kata tidak mudah diserap panca indera, kata itu disebut kata abstrak, seperti ide, gagasan, kesibukan, keinginan, angan-angan, kehendak. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Jenis makna yaitu ada 3. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Yang kedua, makna denotatif dan makna konotatif. Yang ketiga, makna konseptual dan makna asosiatif. Fungsi pilihan kata yaitu ada 5. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, sangat resmi tidak resmi sehingga menyenangkan pendengar ataupun pembaca.
Yang keempat, menciptakan suasana yang tepat. Yang kelima, mencegah perbedaan penafsiran. Dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah. Jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesejajaran. Yang kedua, kehematan. Yang ketiga, penekanan. Yang keempat, kelogisan. Yang kelima, kesepadanan. Yang keenam, kepararelan. Yang ketujuh, ketegasan. Yang kedelapan, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Yang kesembilan, kepaduan. Yaitu pertama, kesejajaran. Yang dimaksud kesejajaran adalah kalimat yang memiliki kesamaan bentuk atau imbuhan. Jika bagian itu menggunakan kata kerja berimbuhan. Yang kedua, kehematan. Yang dimaksud kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, prosa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Yang ketiga, penekanan. Yang dimaksud penekanan adalah kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Caranya yaitu A. Mengubah polisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. Yang B. Menggunakan repetisi, yakni dengan mengulang-ulang kata yang dianggap penting. Yang keempat, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Misal contoh, waktu dan tempat saya persilahkan. Kalimat ini tidak logis atau tidak masuk akal karena waktu dan tempat adalah benda mati yang tidak dalam bentuk dipersilahkan. Kalimat tersebut harus diubah, misalnya, Bapak penceramah, saya persilakan untuk naik ke podium. Yang kelima, kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan status bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. 6. Kepararelan. Yang dimaksud dengan kepararelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, kalau bentuk kedua menggunakan perba. Contoh, harga tahap minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Yang kedua, terakhir penyelesaiannya. Gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pelukisan, sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. 7. Yang ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan adalah suatu perilaku penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. A. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat, di awal kalimat. Contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Yang kedua, penekanannya ialah Presiden mengharapkan. 8. Kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda.
dan tepat dalam pilihan kata. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Tafsiran penulisan. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itu yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Pengertian konvensi naskah. Konvensi adalah suatu seperti amalan, tingkah laku, ciri-ciri yang sudah disepakati dengan meluasnya dan dipatuhi. Naskah adalah suatu teks yang berisi aturan oleh cerita di dalam suatu dialog. Maka yang dimaksud dengan konvensi naskah adalah penulisan naskah karangan ilmiah yang berdasarkan kebiasaan aturan yang sudah lazim. Mencakup aturan, pengetikan, pengorganisasian, materi, pelengkap, bahasa, dan kelengkapan penulisan lainnya berdasarkan sistematik penulisan dan istilah dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian mahasiswa penulis. 2. Syarat formal sebuah naskah. Untuk menulis sebuah naskah, diperlukan suatu penyusunan seluruh unsur karangan menjadi satu. Kesatuan karangan dengan berdasarkan persyaratan formal kebahasaan yang baik, benar, cermat, logis. Selain itu, perorganisasian. Karangan inilah yang diperlukan dalam menyusun sebuah karya yang menyatukan 3 bagian utama, yaitu pertama, bagian pelengkap pendahuluan. 2. Bagian isi karangan. 3. Bagian pelengkap penutup. Ketiga, bagian pelengkap pendahuluan. Bagian pelengkap pendahuluan atau disebut juga halaman-halaman pendahulu sama sekali tidak menyangkut isi karangan. Pendahuluan dinomori dengan mempergunakan angka Romawi. Bagian pelengkap pendahuluan biasanya terdiri dari pertama halaman judul, yang kedua halaman pengesahan, ketiga kata pengantar, keempat daftar isi, yang kelima daftar gambar, yang keenam daftar tabel, dan yang ketujuh daftar lampiran. Bagian isi karangan. Pada bagian isi karangan ini terbagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari pertama pendahuluan, berikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan batasan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian, sistematik penulisan. Yang B, tubuh karangan. Tubuh karangan atau bagian utama karangan merupakan inti karangan, sajaan, pembahasan masalah. Masalah yang akan dibahas secara sistematis berdasarkan kelengkapan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, kejuntasan materi. Yang kedua, kejelasan uraian. Yang ketiga, deskripsi. C. Kesimpulan. Kesimpulan atau simpulan merupakan bagian terakhir atau penutup dari isi karangan.
dan juga merupakan bagian terpenting sebuah karangan ilmiah. Penulisan dapat merumuskan kesimpulannya dengan dua cara, yaitu yang pertama, dalam tulisan-tulisan yang bersifat argumentatif dapat dibuat ringkasan argumen yang penting dalam bentuk dalil-dalil atau tesis-tesis sejalan dengan perkembangan dalam tubuh karangan itu. Yang kedua, untuk kesimpulan biasa cukup disarikan tujuan atau isi yang dalam dari pokok yang telah diuraikan dalam tubuh karangan itu. Bagian pelengkap penutup. Bagian pelengkap penutup juga merupakan syarat-syarat formal bagi suatu karangan ilmiah. A. Daftar pustaka bibliografi. Daftar pustaka bibliografi adalah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan buku penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah atau sebagian karangan. Unsur-unsur daftar pustaka meliputi 5 bagian: nama pengarang, tahun terbit, judul buku, data publikasi. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel, nama majalah, jilid, nomor, tahun terbit. Lampiran appendix. Lampiran appendix merupakan suatu bagian pelengkap yang berfungsinya terkadang tumpang tindih dengan catatan kaki. Lampiran ini dapat berupa cerita, esai, daftar, nama, model, analisis, dan lain-lainnya. Yang C. Indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah yang digunakan dalam uraian dan bisnis secara alfabetis urut abjad. Riwayat hidup penulisan. Buku, skripsi, tesis, disertasi perlu disertai daftar riwayat hidup. Daftar riwayat merupakan gambaran kehidupan penulisan atau pengarangan. Pengelompokan naskah. Untuk pengelompokan naskah ini dibedakan pula karya yang dilakukan secara formal, semi formal. Suatu karya memenuhi semua persyaratan lahirlah yang dituntut oleh konvensi dinamakan formal. Bila sebuah karangan tidak memenuhi syarat-syarat formalnya, maka inilah yang dinamakan non-formal. Saya akhiri. Nun wal qalami wa may yasturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.